Orang tua di atas 300 tahun. Lengan ketiga tumbuh dari punggungnya. Wah tuan, mengapa kamu memiliki 3 lengan? Siapa yang bisa mendapatkan lengan ini, akan menerima seni bela diri yang tiada taranya. Pemuda itu ingin mewarisi seni bela diri tuannya yang tiada taraf. Dia memasukkan tangan dia ke dalam penggiling daging sampai pecah. Namun ajaibnya malam itu, tangan ketiga sang empu tiba-tiba melompat keluar dari tas, lalu melompat ke tempat tidur, menempel pada tangannya yang terputus. Ketika dia bangun, dia menyadari. Jangan. Gimana, lengan yang patah digantikan oleh lengan sang master. Untuk menghindari gangster datang untuk merebutnya, kakak senior menyuruhnya untuk menyembunyikan energi spiritual di lengannya mulai sekarang. Tapi keesokan harinya tunangannya membiusnya kepada anggur dan membuatnya pingsan. Kak Lu Keming, tahukah kamu kenapa darahmu belum juga bangkit? Selama 3 tahun ini, apa yang kuberikan padamu untuk diminum bukanlah anggur darah dan bunga anggrek membersihkan meridian, tapi anggur beracun dengan serbuk sari maca. Ternyata tunangannya dan ayahnya diam-diam telah menyakitinya selama beberapa tahun terakhir. Bahkan ketika dia diracuni, dia menggunakan pisau untuk membelah dadanya, keluarkan garis keturunan yang tiada taraf di tubuh dia. Akhirnya mendapat garis keturunan, tapi pemeran utama pria pasti punya keajaiban. Lu Keming juga, batu gioknya berlumuran darah merah. Kemudian jiwanya tersapu ke dalam liontin batu giok. Tempat ini adalah kuil tertinggi. Bisakah kamu menjadi jalan agung yang tertinggi? Maka kamu harus mempertimbangkan nasibmu. Di kuil, tidak hanya ada pil obat berkualitas tinggi, tapi ada juga teknik tertinggi yang telah hilang selama ribuan tahun. Mengolah teknik apapun saja dapat mendominasi seluruh dunia seni bela diri. Di dunia ini, kekuatan menentukan segalanya. Memiliki metode unggul ini, tidak perlu hidup di bawah orang lain. Jadi dia mengerahkan kesadarannya, tuliskan setiap gerakan di buku di kepalanya. Tapi lebih ajaib daripada berlatih di kuil, sepertinya ada kekuatan kuno yang mengarahkan dirinya sendiri. Kecepatan latihannya juga 100 kali lebih cepat dibandingkan orang biasa. Hanya 3 hari yang singkat, ia telah menguasai semua perangkat latihan di kuil. Saat itu, ibu dan pembantunya sedang diintimidasi oleh orang-orang di klan. Untuk mencuri pedang surgawi keluarga, paman menghina ibu dan pembantunya, membawa wanita itu dalam perjalanannya. Jangan sentuh nyonya. Tuan, sekelompok bajingan ini berani menggertak ibuku dan Ruani. Aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat untuk menguburmu. Sejak kapan Lu Keming memiliki kemampuan menembus dunia nyata? Dia adalah limbah yang menghalangi meridian. Ibu, Lu Keming, sampah ini. Kamu berani menyentuh orang-orang Tandun An aku. Tandun An, pantas mati. Lu Keming, kamu hanya pintasan arteri karotis. Masih berani pamer di depanku. Kamu adalah tuan muda dari keluarga Luke. Berapa banyak jenius dan harta karun yang digunakan? Sekarang adalah orang yang membersihkan arteri karotis. Dengan tingkat budidaya seni bela diri tingkat pertama aku, 1 gerakan sudah cukup untuk merenggut nyawamu. Kamu bisa coba. Wu Tingyan. Gimana bisa? Teknik racun awan ungu saya telah dipraktikkan hingga menjadi sangat mahir. Seniman bela diri tingkat 1. Bahkan tidak tahan, kamu hanyalah adegan peredaran darah. Tapi cukup gunakan 1 tembakan saja. Wu Tingyan benar-benar seni bela diri tingkat legendaris. Padahal ranah Tandun An jauh lebih baik dariku. Tapi itu tidak menjadi lebih baik. Jika ada metode untuk menentang surga, maka kita harus melenyapkan kejahatan. Jadi dia menghapuskan budidaya paman sepupunya dalam 1 gerakan. Tapi tunangannya Luke Dao menghancurkan garis keturunannya, telah membangkitkan semangat. Hari ini dia akan dipromosikan menjadi kepala keluarga Luke untuknya. Di saat yang sama, 4 penguasa dari 4 kuil besar juga datang untuk memberi selamat. Ngomong-ngomong, membawa gadis jenius sekali dalam 100 tahun ke akademi untuk mengembangkan keabadian. Tunggu. Lu Keming, darahnya telah diambil dari kita. Paman. Semuanya murid keluarga Luke. Keluarga mengadakan acara hikmat seperti itu. Kenapa tidak ada yang memberitahuku? Mingmi, kamu. Mengapa kamu datang? Aku mendengar bahwa keluarga Luke memiliki seorang tuan muda yang garis keturunannya belum pulih. Namanya Lu Keming. Mungkin orang ini, kualitas seperti itu, juga berani datang. Lu Keming, tempat ini hari ini, bukan kemana kamu harus datang. Aku di sini untuk mengambil kembali apa yang menjadi milik aku. Lu Keming, sejak kecil, kamu lemah dan sulit untuk dikembangkan menjadi energi sejati. Kami menghormati kamu memiliki garis keturunan keluarga Luke.
Itu sebabnya kami membiarkan Luke Dao menemani kamu setiap hari, untuk membuat kamu lebih bersemangat. Tapi pemikiranmu tidak sederhana. Ada konspirasi dengan Daoni di keluarga kami. Sekarang Daoni keluarga kami kan menjadi pemilik rumah. Kamu datang untuk menimbulkan masalah lagi. Kami menghormati kamu memiliki garis keturunan keluarga Luke. Putra satu-satunya kakak Fantian di dunia. Aku melepaskan masa lalu. Kamu turunlah. Sangat marah, sia-sia yang tidak membangkitkan garis keturunannya. Mengapa datang ke sini? Cepat turunlah. Siapa kamu dan apa hubungan pertemuan keluarga Luke dengan kamu? Kurang ajar. Tahu siapa aku? Sangat berani. Berani tidak menghormati utusan sekte Xuan Ruan. Luke Wenhong, hari ini adalah pertemuan keluarga Luke. Apakah kamu ingin membantu orang luar menangani keturunan utama keluarga Luke? Kamu anggap para tetua yang duduk di sini hiasan. Setelah ayahku menghilang, aku selalu anggap kamu dan Luke Dao sebagai saudara-saudara. Tapi apa yang telah kalian berdua lakukan? Ayah dan anak yang berpikiran jahat terhadapku, kalian paling jelas. Keluarga punya aturan, darahnya belum terbangun. Pertemuan keluarga tidak diperbolehkan. Belum pernah ada aturan seperti itu. Luke Dao melihat sampah ini bahkan berani datang dan keras berbicara. Jadi dia ingin bertanding dengannya di sana. Aku ingin kamu mengetahui jarak sebenarnya antara cacing tanah dan naga di langit. Kunyatakan, babak pertama, tangganya lumpuh. Resmi dimulai. Ini adalah tangga batu yang dibangun dari batu-batu yang jatuh dari langit. Setiap langkah memiliki suhu yang sangat tinggi. Semakin tinggi naik, semakin tinggi suhunya. Orang tinggal lebih lama. Ambil langkah sebanyak mungkin di tangga. Membuktikan kemauan yang lebih tangguh. Tingkat ini adalah sebuah tantangan, kemauan dan mentalitas. Kunyatakan. Pertandingan dimulai. Aku dulu. Aku juga masuk. Hanya satu tingkat. Sampah. Ini benar-benar tangga yang menakjubkan. Tentu luar biasa. Berapa banyak orang yang tidak dapat mencapai langkah kedua? Untuk aku, saudara Luke sudah naik. 2 langkah. 3 langkah. Bagus sekali. Bertahanlah, kakak senior Luke. Ayo, ayo. Sia-sia. Jika kamu tidak tahan, turunlah. Jangan mempermalukan keluarga Luke. Wei Enmi, jangan keras kepala. Cepat turun ke sini. Turun. Adalah kakak Luke Suyan. Kakak Luke pergi sekali. 3 anak tangga, benar-benar teratas. 4 langkah. Astaga, 4 langkah. Ini adalah saudara laki-laki Luke Dao. Adikku sangat berbakat. Kak, juga memiliki bakat yang tak tertandingi. Kakak Luke akan melewati 5 langkah. Luke Suyan naik ke langkah kelima. Benar-benar kakak Luke Dao. Adik perempuannya memiliki bakat yang tak tertandingi. Dan sang kakak juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Kalian, Suyan Ni adalah senior Daoni, juga pemimpinnya, di kalangan keturunan. Itu memang tingkat kelima, yang tidak dapat dicapai oleh orang biasa. Luke Suyan hampir tidak mampu menanggungnya lagi. Luke Dao. Adalah Luke Dao. Luke Dao benar-benar seorang seniman bela diri yang terbangun dengan garis keturunan tingkat 5. Saat menaiki tangga, sangat santai dan lembut. Bukan hanya bakat alami yang kuat, tapi kemauannya juga sangat kuat. Kak, jangan keras kepala lagi. Serahkan saja padaku. Nah, tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Langkah kelima. 52 napas. Sepertinya keluarga Luke ada defisit bakat yang nyata. Usianya hampir 10 tahun. Tidak ada murid. Mencapai tingkat 6. Setiap anak tangga meningkatkan kesulitannya berkali-kali lipat. Luke Ming, buka matamu lebar-lebar. Aku ingin kamu melihat dengan matamu sendiri jarak antara kita. Luke Dao melangkah ke langkah ke-6. Langkah ke-6. Lihat. Melangkah ke langkah ke-6. Lihatlah. Luke Dao masih melanjutkan. Ya Tuhan, langkah ke-7. Ini adalah langkah ke-7. Sudah berapa tahun? Keluarga Luke kita, ada harapan untuk pemulihan. Penatuamu, hari ini kita harus menyeret Luke Dao ke sekte Zuke kita. Kalau tidak, pasti rugi besar nantinya. Tonton saja. Luke Ming. Luke Ming. Ini. Gimana Luke Ming bisa naik? Langkah ke-6. Kekuatannya. Lebih dari itu, tolong menjauhlah.
Astaga, Lu Keming melangkahi langkah ke-7 dan ke-8. Tidak ada tekanan sama sekali. Sulit dipercaya. Mustahil. Bagaimana orang ini bisa naik ke langkah ke-8? Tahun itu, Penatua Taiguo Bahe naik ke langkah ke-8. Harus membayar harganya dengan budidaya. Gimana dia bisa? Langkah yang begitu mudah. Tingkat 9. Dia menaiki anak tangga ke-9. Tingkat 9. Asataga. Tingkat 9. Ini adalah tingkat tertinggi sejak tangga ini tercipta hingga saat ini. Hari ini Tuan, hingga tingkat 9. Bagus sekali, Mingmi. Evaluasi kekuatanmu sendiri. Jangan terlalu cepat bahagia. Bisa melangkah, lalu apa yang terjadi? Ketekunan itu penting. Gimana bisa naik? Untuk sesaat, dia pasti tidak tahan dengan rasa sakit yang membakar. Lalu menjadi gila. Aku lihat Lu Keming, tidak apa-apa. Dan Nona Lu Kedao itu mungkin tidak bisa tahan lagi. Lu Kedao, pernahkah kamu melihatnya? Inilah jarak antara aku dan kamu. Lu Kedao ingin mencoba naik ke anak tangga ke-8. Tidak apa-apa. Tingkat 9. 100 napas. Cukup untuk tercatat dalam buku sejarah. Lu Keming merupakan limbah alami, dipermalukan oleh banyak orang. Apa itu kemauan yang kuat? Jalur bela diri. Bakat baru itu penting. Kamu hanya sampah, dibenci oleh banyak orang selama bertahun-tahun. Keinginan yang kuat juga merupakan hal yang wajar. Pikirannya kuat, tanpa garis keturunan. Maka itu hanya sampah. Tidak membangunkan pembuluh darah, bukan berarti aku tidak bisa berlatih. Namun jika tidak ada garis keturunan, tapi bisa melakukan ini. Kemudian dengan energi ini untuk berlatih, Lu Keming, masa depan terbuka lebar. Aku nyatakan. Lakukan pengujian putaran kedua. Memeriksa pembuluh darah. Ini adalah garis lei dari silsilah keluarga Luke. Itu benar, tes denyut nadi. Bisa melalui energi sejati, kondensasi titik akupuntur, dan kekuatan meridian. Untuk menguji kualifikasi seniman bela diri. Orang-orang dengan kualifikasi lebih tinggi, lebih banyak bintang akan muncul. Paling banyak 9 bintang. Pada 9 bintang, akan menjadi Hong Kuan Yi Sui Xiao. Aku dulu. Bintang 3. Tidak menyangka kakak senior Qi Wei En mendapat 3 bintang. Itu sangat sulit. Biarkan aku. Wow, bintang 7 Lian Zhou. 7 bintang tidaklah buruk, tentunya bisa bergabung dengan Sekte Pedang Xuan Ruan. Bintang 9 Lian Zhou. Terlalu atas, itu memang adik Lu Kedao. Hong Kuan Yi Sui Xiao. 1 kali Hong Kuan Yi Sui Xiao. 2 kali. 2 kali Hong Kuan Yi Sui Xiao. Lu Kedao mampu membuka 2 pembuluh darah ilahi. Mendengar ada 2 pembuluh darah dewa, akan memiliki kemampuan untuk menerobos ke tingkat Raja Bela Diri. Mungkin, Phoenix Api akan lahir. Raja Bela Diri baru. Oke, 9 bintang. 2 kali Hong Kuan Yi Sui Xiao. Bakat seperti ini. Saya khawatir itu nanti. Keluarga Luke kita tidak sekadar dihidupkan kembali. Nona Lu Kedao, silakan bergabung dengan Akademi Xuanwu. Akademi Xuanwu dapat membekalimu dengan seni dan teknik bela diri tingkat dasar. Dipromosikan menjadi murid tingkat perak. Jika kamu ke Akademi King Long, kami tidak mengajari kamu seni dan teknik bela diri tingkat dasar, bahkan membiarkannya langsung menjadi murid tingkat perak. Nona Lu Kedao, kita. Mari kita tunggu lebih lanjut. Paman Mulan. Lu Keming. Bisakah kamu melihat dengan jelas? Inilah jaraknya, di antara kita. Apakah kamu masih berani menantangku sekarang? Itu hanya membersihkan 2 wadah ilahi. Apakah sangat luar biasa, Lu Keming? Kamu secara alami lemah dan sakit. Penyumbatan meridian. Apakah kamu masih berani memeriksanya sekarang? Tidak ada reaksi. Benar-benar sia-sia. Benar. Terlalu memalukan. Itu tidak benar. Lihat itu. Dia benar-benar berlatih, mendapatkan bintang. Mungkin, apakah dia memiliki semangat sejati? 9 bintang Lian Zhou. Astaga, sampah. Tidak mungkin. Orang sampah yang menghalangi meridian.
Tidak membangunkan pembuluh darah. Bagaimana dia bisa memupuk energi sejati? Itu masih 9 bintang. 9 bintang. Ini sangat sulit. Melihat sekeliling keluarga Luke, selain Nona Luke Dao, tidak ada seorang pun yang memiliki bakat alami. 9 bintang. Dua kali Hong Quan Yi Sui Xiao. Bakat alami Luke Ming tidak pernah kalah dari Luke Dao. Bukan hanya tidak kalah, bakat alaminya lebih baik dari Luke Dao. Tiga kali Hong Quan Yi Sui Xiao. Astaga, inilah Luke Ming yang kita kenal? Apa itu, auman naga? 4 kali Hong Quan Yi Sui Xiao. 4 kali Hong Quan Yi Sui Xiao. Luke Ming memiliki 4 Hong Quan Yi Sui Xiao. Iya. 9 bintang, 4 kali Hong Quan Yi Sui Xiao. Apakah ini legenda 8 penjuru? Luar biasa, sangat baik Mingni. Rupanya aku hanya membersihkan 3 pembuluh darah dewa. Jadi apa yang dimaksud dengan pembuluh darah ketuhanan keempat? Mungkinkah itu garis keturunannya? Masih belum dewasa. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Atau ada masalah pada rangkaian. Atau kamu. Terjadi kecurangan. Berbicara samar-samar, kamu pikir seseorang berani menipu di depan orang-orang besar? Dari Sekte Pedang Xuan Ruan, keluarga Luke sungguh beruntung. Jadi generasi ini, ada monster. 9 bintang, 4 kali Hong Quan Yi Sui Xiao. Dalam sejarah seluruh Longguo, yang ada juga hanyalah Kaisar Naga, Kaisar Air dengan 10.000 jalan, hanya mempunyai sikap seperti ini. Setelah itu, tidak ada yang pernah. Tidak tahu monster kecil ini, akankah dia menjadi Kaisar Naga kedua? Benar-benar. Negara kita sangat besar. Bakat yang padat, meski ada bakat. 3 pembuluh darah ilahi sangat sedikit. Tapi secara umum masih ada. Tapi, orang-orang berbakat bisa melewatinya. 4 pembuluh darah ilahi muncul di junior keluarga Luke. Memang benar Tuhan mempunyai mata. Pikir Luke Dao sudah menakutkan. Tidak menyangka Luke Ming ini satu level lebih tinggi darinya. Melihat di masa depan, tidak ada lagi yang berani menyebut Luke Ming sebagai sampah. Tak hanya itu, Luke Ming rupanya sudah melampaui Duan Mulan yang legendaris. Omong kosong. Sampah seperti Luke Ming, bagaimana bisa membandingkannya? Duan Mulan dari Akademi Bai Laohu. Luke Ming, apa yang kamu banggakan? Kamu hanyalah sampah yang belum membangkitkan garis keturunan kamu. Kamu telah bertemu pertemuan yang aneh. Oleh karena itu, 4 pembuluh darah dewa dapat dibuka. Tapi, memang benar kamu tidak dapat membangkitkan garis keturunan kamu. Karena sumber kehidupanmu ada bersamaku. Sekarang aku secara resmi menantang. Perang sampai mati. Apakah kamu berani setuju? Oke. Siapa kalah? Akan diusir dari keluarga Luke. Aku khawatir orang ini Luke Ming gila. Berani menantang Luke Dao. Potensi Luke Ming memang tidak biasa. Namun kekurangannya adalah garis keturunannya belum terbangun. Bocah ini hanya mencari cara untuk mati. Luke Ming. Aku akan menjelaskannya kepada semua orang. Kamu hanya beruntung. Tapi teknik bertarung seorang seniman bela diri. Bakat alami dan pencerahanlah yang paling dibutuhkan. Sekarang aku akan menunjukkan wujud asli kamu. Untuk dilihat semua orang. Di depanku. Kamu hanya sampah. Dirampok, tapi juga seorang jenius. Setelah hari ini, aku akan membersihkan arus utama. Luke Ming. Jangan terlalu sombong. Berurusan denganmu, adikku tidak perlu mengambil tindakan. Aku akan mengajarkan kamu, kalian. Tidak ada yang bisa lari, Luke Ming. Kamu sangat sombong, pergi ke ring seni bela diri. Ini bukan permainan anak-anak. Aku bisa mengalahkanmu dengan satu gerakan. Pertempuran klan. Kekuatan persahabatan. Putuskan saja untuk menang atau kalah. Tidak peduli tentang hidup dan mati. Su Yanni keluarga aku. Kebangkitan pembuluh darah tingkat 2. Ada juga basis budidaya seniman bela diri tingkat 2. Meskipun dia memiliki 4 pembuluh darah dewa, tidak bisa menang melawan Su Yanni juga. Namun berani mengatakan tipuan. Kalahkan Su Yanni. Menurutku dia bodoh kalau tidak gila. Satu gerakan mengalahkanku. Hah, mulutnya besar sekali. Harus mengatakannya lagi. Itu kamu yang menyerang Tan Dun An. Rombongan saya terluka ya. Tan Dun An menghina anggota keluarga aku. Tidak ambil nyawanya. Sudah berbelas kasihan. Aku mendengar dia berkata, pembantumu terlihat jernih seperti air. Sangat cantik. Jangan khawatir. Aku akan menghancurkanmu. Pasti tidak akan kejam. Pembantumu, kamu bosan hidup? Kamu lelah hidup saja.
Sungguh, tingkat budidaya seniman bela diri tingkat 2. Telapak tangan yang satu ini beratnya ribuan pon. Khawatir orang ini tidak tahan bergerak. Dantianku. Kultivasi aku, Lu Keming. Kamu menghancurkan basis kultivasi aku, Su Yanni. Ayah, balaskan dendamku. Wu Tingyan benar-benar seni bela diri tingkat legendaris. Meskipun Lu Kesuyan dan aku sama-sama seniman bela diri tingkat 2, dengan mudah mengalahkannya. Tidak mungkin, pukulan ini memiliki berat 10.000 pon. Terlihat dari pukulan tadi, Lu Keming mungkin memiliki basis budidaya seniman bela diri level 2, tapi bisa menghancurkan Lu Kesuyan di level yang sama. Memang benar dia memiliki 4 kali Hong Quan Yi Sui Xiao. Kamu berani menghancurkan basis budidaya anak aku? Aku harus bunuh kamu. Kak Wen, apa yang kamu mau lakukan? Ini adalah pertarungan klan. Melakukan hal itu melanggar aturan. Dia menghancurkan dantian anakku. Kita harus membiarkan darahnya memenuhi arena. Jelas sekali bahwa Lu Kesuyan ingin menghancurkan kultivasi aku terlebih dahulu. Tidakkah kamu membiarkanku melawan? Lebih-lebih lagi, ini adalah arena hidup dan mati. Kamu sendiri yang mengatakannya. Sialan. Mengapa kamu tidak membawa anak sampahmu pergi? Cepat. Segera bawa Su Yanni untuk berobat. Orang di mana? Oke. Giliranmu. Daoni, balaskan dendam kakakmu. Bunuhnya. Lu Keming, jangan berpikir bahwa mengalahkan kakakku itu luar biasa. Jangan lupa bahwa aku adalah kebangkitan garis keturunan tingkat 5, dan kamu hanyalah sampah yang tidak bisa membangkitkan garis keturunannya. Berbicara sedikit. Pamerkan gerakanmu. Wu Tingyan,